Halo semuanya, di video ini saya masih akan membahas tentang Kubernetes Cluster. Namun yang membedakan di sini mungkin saya akan lebih fokus bagaimana implementasi Kubernetes Cluster dengan fungsi High Availability Control Plane. Nah, mengulas ke video sebelumnya, mungkin apa yang pernah saya bahas. Di video sebelumnya mungkin di sini saya lebih ke menjelaskan tentang setup awal maupun konfigurasi Kubernetes yang perlu dilakukan gitu ya. Adapun implementasi yang sempat dibahas pada saat itu adalah dengan menggunakan non-HA control plane, di mana kita hanya mengkonfigurasi satu master node saja. Nah, untuk hal availability atau nantinya biar Kubernetes cluster yang kita jalankan ini bisa diterapkan juga di environment production, pastinya kita harus melakukan sedikit penyesuaian gitu ya, di mana kita memerlukan yang namanya HA control plane. Dengan mekanisme ini nantinya master node yang akan kita jalankan di sini lebih dari satu. Atau untuk menerapkan HA ini minimal kalian harus menyediakan 3 buah VM atau 3 buah node yang nantinya akan digunakan sebagai master node. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan untuk platform Kubernetes yang akan digunakan ini masih sama dengan apa yang sebelumnya pernah saya bahas. Jadi di sini saya masih tetap akan menggunakan yang namanya K3S. Jadi ini cukup mudah untuk diimplementasi ya, karena memang dia sudah di-package ke dalam single binary, kemudian ada beberapa komponen default di dalamnya yang sudah embedded, jadi rasanya secara deployment ini akan jauh lebih simple. Oke, balik lagi ke bagian ini. Jadi untuk mengimplementasikan high availability khususnya di K3S, sebetulnya ada dua mekanisme atau metode istilahnya ya. Jadi di sini kita bisa menerapkan HA dengan embedded etcd, di mana kita ketahui bahwa masing-masing master node itu nantinya memiliki etcd sebagai key value store, atau kita juga bisa menggunakan mekanisme dengan external database. Bedanya apa? Jadi kalau yang sebelumnya kita akan menyimpan seluruh konfigurasi itu di dalam etcd yang nantinya akan saling tersinkronasi satu sama lain. Nah, sedangkan kalau misalkan menggunakan database, kita nantinya harus menyediakan satu buah database server. Nah, pilihannya nanti bisa beragam ya. Salah satu contohnya ada MySQL ataupun misalkan Postgre. Dalam case ini mungkin saya akan lebih menggunakan MySQL server untuk nanti digunakan sebagai external database, di mana nantinya fungsi database ini akan menggantikan fungsi etcd kalau misalkan kita bandingkan dengan skenario sebelumnya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi nantinya kita perlu sediakan external database, kemudian nanti masing-masing node akan menyimpan informasi node ini ke dalam external database yang kita gunakan. Nah, mungkin di sini saya akan berangkat dulu dari bagaimana caranya kita mengkonfigurasi Kubernetes dengan high availability control plane menggunakan embedded etcd. Nah, untuk skenario ini saya menggunakan beberapa VM pastinya ya. Ada 3 VM yang saya gunakan untuk digunakan sebagai master node, dan ada 2 VM nantinya yang saya akan gunakan sebagai contoh dari worker node-nya. Nah, mungkin di sini langsung saja ya. Jadi di sini saya akan coba demonstrasikan dulu untuk implementasi high availability menggunakan embedded etcd. Nah, mungkin di sini saya akan coba SSH terlebih dahulu ke servernya. Di sini saya sudah sediakan beberapa VM ya. Mungkin saya akan masuk dulu ke VM yang pertama. Yang pertama di sini saya akan SSH ke VM yang pertama ya. Kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal kalian sesuaikan saja dengan VM yang kalian gunakan. Nah, langkah pertama seperti biasa, kalau misalkan kita ingin membuat Kubernetes cluster khususnya menggunakan K3S, caranya kita perlu ekspor satu variabel dulu ya. Namanya adalah K3S token. Jadi token ini nantinya digunakan untuk melakukan join antara master node dengan master node lainnya ataupun dari worker node ke master node. Jadi ini adalah satu hal yang wajib. Kemudian untuk namanya sendiri bebas, jadi silakan kalian mau define token seperti apa. Sebagai contoh mungkin saya akan definisikan seperti ini. Kemudian kalau sudah, mungkin saya sedikit flashback ke dokumentasi K3S yang ada di sini ya. Nah, untuk nginstalin K3S-nya sendiri, ini kan ada namanya master node dan worker node. Untuk master node-nya sendiri, baik itu master node ataupun worker node, nantinya kita hanya perlu melakukan deployment dengan satu baris perintah seperti ini. Tentunya dengan beberapa opsi yang nantinya kita akan gunakan gitu ya. Nah, mungkin sebagai contoh di sini saya akan coba define satu buah konfigurasi untuk master node yang pertama. Ini untuk skenario yang high availability control plane dengan embedded
etcd. Nah, caranya kita tinggal curl ke alamat k3s.io ini untuk mendapatkan source dari K3S-nya. Kemudian nanti kita tinggal diikuti dengan beberapa opsi di dalamnya. Nah, di video sebelumnya mungkin saya coba disable beberapa hal yang ada di sini ya. Contohnya misalkan seperti traffic, karena ini adalah default ingress controller dari K3S-nya, dia menggunakan traffic. Jadi mungkin kalau kalian nggak akan menggunakan traffic sebagai ingress controllernya, ini bisa di-disable. Ataupun misalkan kalian ingin matikan local storage-nya karena kalian mau menggunakan storage class yang lain, itu pun bisa. Tapi dalam case ini nanti tinggal disesuaikan saja dengan kebutuhan, karena di sini saya hanya akan fokus untuk fungsi high availability-nya, jadi saya nggak akan tambahkan opsi-opsi yang lain. Nah, di sini mungkin untuk mendefinisikan master node yang pertama, kita wajib menambahkan opsi cluster init seperti ini. Kemudian yang kedua adalah ini opsional saja supaya nanti kita nggak perlu mengkonfigurasi lagi kubeconfig-nya. Ini saya akan set modenya seperti ini. Jadi nanti kita bisa langsung kubectl. Tapi kurang lebih seperti itulah ya. Tapi hal yang terpenting adalah untuk mendefinisikan master node yang pertama, kita wajib melakukan inisialisasi dengan seperti ini. Harus ada opsi cluster init-nya. Untuk nanti node master yang lain itu nggak perlu ya. Ini hanya perlu dilakukan di node master yang pertama. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, ini tinggal kita enter saja, kemudian kita tinggal tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Oke, di sini proses instalasinya sudah hampir beres ya, dan harusnya kalau misalkan tidak ada masalah, di sini K3S-nya bisa langsung running. Kita cek dulu service daemon-nya. Misalkan di sini saya jalankan systemctl status K3S. Nah, ini nggak ada masalah ya. Saya clear dulu. Kemudian kalau saya kubectl get node, ini kita bisa panggil langsung tanpa menggunakan sudo user. Nah, kenapa demikian? Karena tadi kita di awal tambahkan opsi write config mode 644 gitu ya. Nah, ini untuk master node yang pertama. Kalau sudah mungkin kita bisa move ke master node yang kedua. Nah, untuk master node yang kedua pun sama. Saya coba SSH dulu ya. Ini adalah master node yang kedua. Di sini saya coba clear dulu. Kemudian untuk cara instalasinya pun sama. Mungkin biar cepat saya coba contek dari apa yang ada di master node yang pertama. Nah, di sini kita perlu lakukan export terlebih dahulu. Kita tinggal copy paste aja seperti ini. Kemudian untuk bagian instalasinya sendiri, ini mungkin yang sedikit berbeda. Nah, di sini mungkin kita perlu tambahkan opsi server seperti ini, kemudian kita tambahkan opsi minus server, kemudian kita arahkan ke alamat IP si master node yang pertama. Kita cek alamat IP master node yang pertama itu adalah, saya ketikkan di master node yang pertama hostname ini, alamat IP-nya adalah 192.168.53.21. Jadi kita tinggal sesuaikan saja seperti ini. Kemudian jangan lupa portnya itu 6443 ya. Kalau sudah, ini tinggal kita enter saja dan tunggu prosesnya sampai dengan selesai. Oke ya, ini proses instalasinya sudah hampir selesai dan nanti kita coba cek sama seperti yang ada di master node yang pertama. Jadi kita pastikan K3S service-nya itu running ya. Dan kalau kita lihat di sini tidak ada pesan error apapun, dia sudah running. Untuk memastikan kita coba cek saja ya. Sudo systemctl status K3S seperti ini dan pastikan dia sudah running. Dan kalau kita lihat di master node yang pertama, ini saya clear dulu ya. Saya coba kubectl get node, harusnya di sini muncul ada keterangan di sini master node 1, master node 2, kemudian roles-nya adalah control plane etcd master. Jadi ini adalah control plane yang sekarang sudah running. Baru ada 2 node. Nah, langkah selanjutnya pun sama, kita tinggal lakukan cara yang sama seperti yang dilakukan sebelumnya untuk kita coba konfigurasi di master node yang ketiga. Nah, kita coba SSH dulu. Ini saya clear, kemudian saya coba buka contekan di sini ya. Saya coba ketikkan history, kemudian saya ekspor dulu K3S tokennya, kemudian saya paste di master node yang ketiga. Saya coba copy juga untuk cara instalasi K3S-nya, kemudian saya paste juga di yang ketiga. Nah, caranya tinggal seperti ini saja. Ya, jadi simple lah ya. Mungkin nanti untuk menyederhanakan proses-proses berulang seperti ini, kalian nanti bisa combine juga dengan menggunakan Ansible. Rasanya itu akan jauh lebih cepat dan lebih efisien
efisien lah secara waktu gitu ya. Oke, ini kita tunggu dulu prosesnya sampai dengan selesai. Oke ya, di sini rasanya sama seperti yang tadi sebelumnya, tapi untuk memastikan nanti kita coba cek apakah service daemon-nya sudah running dan apakah ada error atau tidak di dalam proses instalasinya. Oke, sini sudah berhasil. Kita coba cek sudo systemctl status K3S seperti ini ya. Oke, running. Dan kalau kita cek di node yang pertama, ini node utamanya, kita get node seperti ini dan hasilnya di sini sudah ready dan sudah terdaftar semua ya. Ini master node 1, 2 dan 3. Oke, untuk urusan master node ini sudah berjalan secara high availability karena sudah lebih dari satu node yang terdeploy di sini ya, statusnya udah ready. Selanjutnya bagaimana caranya kita melakukan join dari worker node ke master node dengan kondisi control plane yang high availability. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Nah, langkah selanjutnya mungkin di sini kita perlu SSH ke worker node-nya terlebih dahulu. Ini worker node yang pertama, saya coba SSH dulu. Kemudian di sini kita coba instalkan lagi gitu ya. Tapi di sini mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, untuk perintahnya mungkin biar cepat saya coba contek dari yang sebelumnya. Nah, di sini saya pastikan tokennya sudah diekspor dan untuk perintah instalasinya seperti ini, tapi mungkin nanti ada sedikit yang saya akan rubah. Kalau tadi kan server gitu ya, karena kita mendefinisikan untuk master node, kalau ini cukup kita ganti menjadi agent. Jadi sh-s minus agent minus server, servernya diarahkan ke master node yang mana. Kita arahkan ke alamat IP master node yang utama gitu ya. Oke, kalau sudah ini tinggal kita enter dan kita tunggu sampai dengan prosesnya selesai. Sambil nunggu biar durasinya tidak terlalu lama, jadi saya akan loncat lagi ke worker node yang kedua. Nah, ini pun sama ya. Jadi saya akan copy paste saja seperti ini biar cepat. Oke, seperti ini. Kemudian untuk installin K3S-nya di sini karena agent saya copy dari yang worker node 1. Seperti ini. Oke, kita lihat di sini prosesnya sedang downloading dan untuk worker node yang pertama ini sudah selesai ya. Kita coba cek systemctl status K3S seperti ini dan sudah running. Kalau kita cek di master node, ini harusnya sudah ada worker node yang masuk ke sini. Kita kubectl get node, hasilnya sudah ada ya. Kubectl get node akan muncul master node 1, 2 dan 3 dan worker node 1. Dan kalau kita lihat tadi kita sudah menjalankan worker node yang kedua juga. Apakah sudah terjoin ke klasternya atau belum? Kita cek sekali lagi dan di sini sudah ada ya worker node 1 dan worker node 2. Roles-nya itu none karena yang bertugas sebagai control plane itu ada di master node 1, 2, dan 3. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, pada nantinya biasanya Kubernetes ini kan akan kita akses dari luar gitu ya. Jadi kubectl-nya itu bukan ada di dalam VM-nya langsung. Kalau sekarang kan kita ada kubectl-nya itu langsung di dalam master node-nya. Tapi biasanya nanti kan kita akan akses dari luar. Nah, untuk hal itu nanti kalian bisa tambahkan satu load balancer untuk mengorkestrasi perintah atau komen kubectl ke dalam si masing-masing master node ini. Nah, kurang lebih seperti itulah ya gambarannya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan K3S HA dengan external database. Secara konsep itu sama-sama saja, hanya saja memang di sini ada database dan ada load balancer. Kalau tadi kan ibaratkan kita tidak memerlukan load balancer gitu ya untuk menghubungkan antara worker node dengan si Kubernetes control plane-nya. Tapi kalau di sini kita memerlukan load balancer nantinya untuk mengorchestrate traffic dari worker node ini ke control plane atau node masternya. Nah, caranya seperti apa? Mungkin di sini yang sebelumnya kita sudah konfigurasi, ini bisa kita close dulu. Ini mungkin saya akan tutup semuanya untuk beberapa VM yang tadi sudah kita konfigurasi. Nah, untuk implementasi K3S HA dengan external database, memang jumlah VM yang digunakan itu cukup banyak ya. Sebagai contoh di sini, karena di sini ada database, artinya di sini secara total dengan asumsi ada 2 worker node, berarti saya memerlukan ada 7
7 buah VM yang saya gunakan untuk skenario ini gitu ya. Di antaranya untuk database, kemudian 3 untuk master node, 1 nanti untuk load balancer, kemudian ada untuk worker node-nya. Nah, caranya seperti apa? Mungkin kita masuk dulu ya. Yang pertama mungkin di sini saya akan coba masuk ke database servernya terlebih dahulu. Jadi apa yang perlu kita lakukan untuk melakukan konfigurasi? Di sini kalian perlu definisikan terlebih dahulu database servernya. Nah, di sini mungkin kalian nanti perlu installkan terlebih dahulu ya MySQL-nya. Kebetulan di sini saya menggunakan MySQL. Nah, mungkin di sini kita tinggal installkan saja sudo apt install misalkan MySQL server seperti ini ya. Kalau sudah, kita tinggal tunggu saja prosesnya sampai dengan selesai. Langkah selanjutnya nanti kita perlu buatkan database kemudian user untuk nanti bisa dihubungkan dari Kubernetes clusternya ke database. Nah, mungkin sekarang kita tunggu dulu proses instalasi MySQL-nya sampai dengan selesai. Ya, ini proses instalasinya sudah jalan dan kita tinggal tunggu sampai dengan prosesnya benar-benar selesai. Langkah selanjutnya, kalau MySQL-nya udah ready, kita mungkin bisa masuk dulu kali ya ke dalam MySQL-nya, kemudian kita buatkan user, password, kemudian database, dan sebagainya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Oke, ini sudah selesai. Jadi langkah selanjutnya mungkin di sini saya nggak akan jelaskan gimana caranya setup root password dan sebagainya ya, tapi saya akan lebih fokus ke persiapan database untuk nantinya bisa digunakan untuk Kubernetes-nya. Untuk masuk kita bisa gunakan perintah sudo MySQL. Jadi memang by default belum ada root password yang di set di sini. Nah, cuma itu nanti belakangan aja. Jadi cara yang pertama di sini saya akan buatkan satu buah database. Caranya adalah create database Kubernetes. Misalkan di sini ya, nama database-nya adalah Kubernetes. Kemudian saya akan buatkan satu buah user dengan nama Kubernetes. Kemudian dia bisa diakses dari mana saja dan passwordnya adalah sebagai berikut. Misalkan contohnya seperti ini ya, password 123. Ini sebagai contoh saja. Kalau sudah, kita tinggal assign user ini agar bisa dikasih akses ke database Kubernetes-nya. Caranya adalah grant all privilege seperti ini. Kemudian kita kasihkan aksesnya ke database Kubernetes dengan segala objek di dalamnya. Seperti ini ya penulisannya. Kemudian kita assign ke dalam user Kubernetes-nya. Seperti ini. Kalau sudah, kita bisa exit. Dan satu lagi, supaya nanti MySQL ini bisa diakses dari semua worker node, dari semua master node-nya, dan supaya nanti MySQL-nya dapat diakses dari semua master node-nya, kita perlu sedikit adjust konfigurasi yang ada di MySQL-nya. Karena by default biasanya MySQL dia hanya bisa diakses dari localhost saja. Nah, kita perlu allow bagian network configuration-nya ya. Mungkin di sini saya tunjukkan langsung aja. Sudo nano etc mysql conf.d mysqld.cnf. Nah, seperti ini kita tinggal ubah ini menjadi 0000. Jadi maksudnya nanti service MySQL-nya ini bisa diakses dari semua source IP. Seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal restart saja MySQL-nya, restart systemctl, restart MySQL. Nah, seperti ini. Dan kita pastikan service MySQL-nya udah running. Status MySQL. Seperti ini ya, running nggak ada masalah. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, kalau kita lihat di gambar ini, selain tadi external database ya, sudah kita coba siapkan, ada MySQL. Nah, mungkin yang kedua, sebelum nanti kita fokus ke master node-nya, kita siapkan dulu load balancer-nya. Nah, untuk setup load balancer-nya, di sini saya akan menggunakan Nginx. Nah, mungkin saya akan SSH dulu ke VM-nya, seperti ini ya. Ini ada di alamat IP 31, kemudian seperti biasa karena ini fresh VM, jadi saya perlu installkan Nginx-nya dulu. Nah, seperti ini ya, harusnya ini nggak akan lama karena package-nya lumayan kecil. Dan sambil nunggu, mungkin sebetulnya untuk opsi load balancer ini, kalau saya melihat dokumentasi yang ada di K3S-nya, di sini memang direkomendasikan menggunakan HA proxy gitu ya. Walaupun di sini kita juga bisa menggunakan Nginx, tapi dengan catatan bahwa Nginx ini tidak mendukung secara penuh terkait dengan native high availability gitu. Jadi idealnya ya nanti kalian bisa coba implement menggunakan HA proxy gitu ya. Tapi sebagai contoh biar cepat di sini saya akan gunakan Nginx. Nah, untuk konfigurasinya sebetulnya kita tinggal masuk ke sini saja ke nginx.conf, kemudian kita tinggal buatkan konfigurasi semacam ini.
Atau kalian juga bisa gunakan Docker gitu ya, biar lebih cepat lagi proses deployment-nya. Tapi kurang lebih ya konfigurasinya seperti ini. Oke, kita balik lagi. Harusnya ini prosesnya sudah selesai dan kita bisa langsung coba buatkan satu buah file config load balancer untuk Kubernetes-nya. Lokasinya ada di sudo nano etc nginx.conf. Nah, di bagian ini mungkin nggak akan ada yang saya rubah, kecuali saya menambahkan konfigurasi baru. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Yang kalian tinggal sesuaikan adalah alamat si servernya. Untuk alamat IP servernya sesuaikan dengan master node yang kalian miliki. Nah, misalkan di sini master yang pertama, ini alamat IP-nya, tinggal saya pindahkan saja seperti ini ya. Kemudian ini yang kedua, ini saya copy paste saja biar cepat. Kemudian ini yang ketiga, alamat IP-nya belakangnya 34. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa kita save. Kemudian sudo nginx min t untuk memastikan konfigurasinya oke gitu ya. Tesnya successful. Kalau sudah, kita bisa restart nginx-nya. Seperti ini, oke. Dan kita pastikan nginx-nya sudah running. Kita bisa cek dengan status nginx. Ini udah running dan rasanya untuk MySQL dan nginx-nya itu sudah oke gitu ya. Sudah kita prepare dan selanjutnya kita bisa masuk untuk mengkonfigurasi master node-nya. Nah, di sini mungkin saya coba SSH dulu ke master node yang pertama. Saya buka tab baru, saya SSH ini ke 32 ya. Ini adalah konfigurasi untuk master node yang pertama. Nah, sama seperti sebelum-sebelumnya. Jadi kalau kita mau mendeploy K3S, kita bisa define dulu tokennya ya. Misalkan di sini Kubernetes @demo. Kemudian kalau misalkan kita tidak menggunakan database, cukup seperti ini saja. Tapi kalau misalkan kita menggunakan database, jadi kita perlu tambahkan environment variable tambahan. Namanya adalah K3S data store endpoint. Seperti ini tulisannya ya. Nah, kita arahkan ke connection string MySQL-nya. Nah, jadi sebetulnya ini didapatkan dari mana? Kalau kalian baca dokumentasi, sebetulnya ada di bagian CLI tools, kemudian di bagian server, di sini ada keterangan nih. Kalian bisa gunakan opsi seperti ini atau bisa menggunakan environment variable seperti ini. Nah, biar enak mungkin saya lebih nyaman menggunakan environment variable. Nah, yang dituliskan di sini itu seperti apa? Jadi ini adalah connection string-nya ya. Sebagai contoh mungkin kalau kalian lihat di bagian high availability external database, di sini ada keterangan atau ada contohnya gitu ya. Jadi isi dari data store endpoint ini adalah semacam kayak connection string untuk memasukkan username, password, kemudian alamat MySQL dan database-nya itu kemana gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, jadi kita tinggal isikan saja di sini. Tadi nama usernya adalah Kubernetes, seperti ini. Kemudian passwordnya adalah password 123 TCP, alamat IP dari database servernya. Saya coba cek lagi ke sini. Ini alamat IP database servernya, kemudian saya masukkan ke sini. Jangan lupa portnya itu by default 3306 dan database-nya itu adalah Kubernetes. Seperti ini ya. Kalau sudah, kita recheck lagi apakah sudah sesuai atau belum. Harusnya ini sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah, nanti baru kita bisa langsung jalankan perintah untuk nginsalin K3S-nya. Kurang lebih sih ya sama seperti yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita tinggal define saja seperti ini, kemudian server, kemudian karena nantinya di sini ada yang namanya load balancer dan biasanya untuk menghubungkan nanti worker node ke master node-nya kita bisa menggunakan semacam kayak hostname atau DNS ya. Jadi mungkin untuk memvalidasi hal tersebut nantinya kan ada sertifikat gitu ya. Jadi kita perlu tambahkan opsi TLS-an. Kita bisa masukkan alamat IP load balancer-nya berapa di sini. Saya coba cek dulu alamat IP load balancer-nya adalah ini. Kemudian saya paste di sini dan saya akan tambahkan TLS-an untuk nama hostname-nya. Misalkan di sini adalah master.kubernetes.local seperti ini ya. Kalau sudah, ini bisa kita enter langsung. Nah, mungkin di sini saya tambahkan opsi ini ya, kubeconfig mode supaya nanti kita bisa langsung akses kubectl-nya. Nah, kurang lebih seperti ini nih caranya.
Jadi memang hanya kita tambahkan K3S data source endpoint ya, database-nya kemana, jangan lupa kredensialnya dipastikan sudah benar, dan untuk opsi instalasinya nanti tinggal seperti ini saja. Dan ini akan berlaku untuk semua masternode. Oke ya, kita coba cek dulu apakah ada error atau tidak, tapi harusnya semoga saja tidak gitu ya. Kita coba cek sudo systemctl status K3S. Oke, di sini udah running, dan kalau misalkan kita mau iseng coba cek ya di sisi database-nya, misalkan saya coba MySQL min-u Kubernetes, ini nama usernya, kemudian kita masukkan passwordnya tadi password 123 ya. Kalau kita lihat show database, ini harusnya ada Kubernetes, kita coba use Kubernetes, kemudian show tables. Nah, sebenarnya hanya ada satu table di sini, tapi kalau ini kita select sebenarnya nanti semua informasinya muncul, tapi intinya dia sudah menyimpan ke database dan tidak ada masalah harusnya ya. Oke, ini untuk masternode yang pertama, kemudian kita lanjut untuk masternode yang kedua. Nah, caranya pun sama, jadi seperti biasa ya. Mungkin di sini saya clear dulu. Ini di masternode yang pertama, saya akan copy paste aja dari history perintah yang ada di masternode yang pertama. Oke, ini saya clear dulu, saya pindah ke masternode yang kedua, saya export dulu, kemudian saya copy lagi K3S data store-nya, kemudian saya paste di masternode yang kedua. Dan kalau sudah, ini tinggal kita copy saja seperti ini ya. Saya paste dan enter, dan selanjutnya tinggal kita tunggu saja. Biar cepat, saya lanjut lagi ke masternode yang ketiga dan saya akan melakukan cara yang sama. Ini saya yes, kemudian saya copy beberapa perintah ya yang sama seperti sebelumnya, tokennya saya samakan, kemudian saya ekspor data store endpoint-nya kemana, kemudian di sini saya installkan langsung ya seperti ini. Oke, nah ini untuk yang ketiga. Nah, yang kedua tadi sudah selesai ya prosesnya, dan kita coba cek saja di sini kubectl get node. Ini sudah ada dua control plane atau master node ya. Kalau kita lihat di sini roles-nya ada control plane, master. Kalau yang sebelumnya kan kita menggunakan etcd ya, ada keterangan etcd-nya juga di sini. Tapi karena di sini menggunakan external database, jadi roles-nya itu hanya control plane dan master. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk master node yang ketiga rasanya udah selesai. Kita coba cek sekali lagi, harusnya sudah ada 3 master node di sini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, langkah selanjutnya di sini kita akan coba lakukan konfigurasi untuk worker node-nya untuk kita joinkan dengan HA master node-nya. Oke, seperti biasa di sini saya login dulu ke SSH worker node yang pertama. Jadi kalau kalian lihat di sini ini worker node yang pertama, saya clear dulu. Mungkin seperti biasa ya. Saya coba contek saja seperti ini. Ini saya copy untuk tokennya. Nah, apakah untuk worker 1 ini kita perlu definisikan juga data store-nya. Jadi untuk data store sendiri ini hanya digunakan untuk master node-nya saja ya. Jadi untuk worker node-nya dia nggak butuh data store. Yang dibutuhkan oleh worker node adalah hanya melakukan join ke master node-nya saja. Nah, karena di sini master node-nya ada beberapa, berbeda dengan yang tadi sebelumnya menggunakan embedded etcd. Karena di sini ada load balancer, artinya worker node-nya ini akan diarahkan ke alamat IP si load balancer-nya. Nah, konfigurasinya seperti apa? Mungkin di sini sebelum nanti saya lanjutkan. Jadi yang pertama, di sini pastinya tokennya sudah kita ekspor ya. Mungkin ada sedikit modifikasi di dalam host yang perlu kita sesuaikan. Karena nantinya untuk melakukan join dari master node, dari worker node ke master node, kita memerlukan yang namanya DNS. Ataupun sebetulnya kita bisa menggunakan alamat IP. Cuma di sini mungkin saya kasih contoh tambahan kalau misalkan pakai DNS gimana gitu ya. Nah, supaya DNS ini dikenali oleh si worker node 1 ini, di sini saya coba tambahkan semacam kayak hostname gitu ya. Dan ini di depannya saya tambahkan, saya masukkan alamat IP load balancernya. Nah, jadi ini adalah alamat IP load balancernya. Kita kasih nama DNS master.kubernetes.local. Seperti ini ya. Dan ini wajib ditambahkan di semua worker node. Kalau nggak mau seperti itu ya, kalian tinggal sediakan satu private DNS ya, secara network. Jadi nanti tinggal diarahkan ke DNS servernya aja untuk bisa mengenali nama domain ini apa. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, ini bisa saya exit saja. Kemudian kita jalankan perintah untuk nginsalin K3S-nya.
Nah, caranya mungkin sama seperti ini ya. Saya copy segini aja, kemudian tinggal kita rubah. Ini adalah agent, kemudian kita ganti servernya itu kita arahkan ke alamat master.kubernetes.local. Nah, kalau kalian tidak menambahkan alamat DNS atau IP di etc host, ya kalian nggak bisa nambahin dengan nama seperti ini. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan IP pun, itu nggak masalah. Seperti itu ya. Ini tinggal kita enter saja seperti ini. Oke, tinggal kita tunggu proses instalasinya sampai dengan selesai. Sambil nunggu, biar prosesnya nggak terlalu lama, saya pindah juga ke worker node yang kedua ya. Ini biar sekalian aja. Dan perintahnya pun sama, kita ekspor dulu seperti ini, kemudian kita tambahkan semacam hostname gitu ya. Ini saya clear dulu, sudo nano etc host, kemudian kita tambahkan alamat IP load balancernya. Ini alamat IP load balancernya, saya pindah lagi ke terminal worker yang kedua, seperti ini. Kemudian saya tambahkan master.kubernetes.local seperti ini ya. Kalau sudah tinggal save dan kita copy paste lagi. Jadi kalau kalian sudah tahu flow-nya, perintah-perintahnya, ya tinggal copy paste aja sebetulnya ya. Nah ini sudah, tinggal kita execute saja, kita tunggu. Dan untuk worker node yang pertama ini harusnya sudah selesai. Kita cek dulu servisnya, status K3S. Udah running, no issue. Dan kalau kita cek di master node yang pertama, kalau tadi kan baru ada 3 buah master node saja. Ini harusnya sudah ada worker node-nya. Kita clear dulu kubectl get node. Dan di sini kalau kalian lihat sudah ada master 1, 2, dan 3 dan worker 1 dan worker 3. Artinya ini sudah nyambung semuanya ya. Dan kalian bisa perhatikan secara metode instalasi ya sama-sama aja, hanya ada beberapa bagian yang sedikit berbeda. Dan kalau kalian lihat di sini kurang lebih kalau misalkan menggunakan embedded etcd artinya di masing-masing node master itu ada etcd dan nantinya akan saling diorkestrasi. Kalau misalkan kita menggunakan embedded etcd gitu ya, makanya tadi ada cluster init yang perlu kita inisialisasi di awal untuk master node yang pertama kalau kita menggunakan embedded etcd. Nah, sedangkan kalau di K3S HA menggunakan external database, yang penting sih kita punya satu buah database dan nanti masing-masing master node ini bisa komunikasi sama database-nya gitu. Dan dari sisi klien nantinya memerlukan load balancer untuk bisa mengorkestrasi traffic dari worker node ke control plane-nya atau master node-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sebetulnya perintahnya itu-itu aja, hanya saja dengan sedikit tambahan beberapa opsi. Dan kalau nantinya kalian ingin menyederhanakan lagi proses deployment-nya, seperti yang tadi saya bilang, bahwa kalian juga bisa coba deploy menggunakan semacam Ansible gitu ya untuk mengotomasi proses yang berulang sehingga nanti proses deployment-nya bisa jauh lebih efektif dan efisien lagi secara waktu gitu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu saja pembahasan pada video kali ini. Jadi di sini saya coba tunjukkan bagaimana cara melakukan deployment untuk high availability control plane khususnya di Kubernetes dengan embedded etcd, dan kemudian kita juga coba untuk melakukan deployment Kubernetes cluster dengan fungsi HA tentunya, tapi di sini menggunakan external database. Ya, fungsinya sama-sama saja, tapi metode atau teknis konfigurasinya sedikit berbeda. Nah, untuk lebih lanjutnya ya silakan nanti kalian bisa installkan konfigurasi cluster Kubernetes-nya sedemikian rupa sama seperti apa yang saya jelaskan di video sebelumnya. Ada ingress controller, kemudian ada storage class, ada load balancer dan sebagainya. Itu silakan nanti tinggal disesuaikan saja. Tapi intinya di video ini saya hanya lebih fokus pada konfigurasi high availability-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi silakan nanti kalau kalian mau pelajari, silakan kalian coba langsung saja. Semoga video ini bisa jadi referensi buat kalian yang mau coba. Sekali lagi itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu di video selanjutnya.